Oras Samainan, mari kita mulai ibadah kita pada Prankasta minggu ketiga, minggu tanggal 13 Maret 2022. Kita bernyanyi dari buku ND 697 ayat 1. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Inilah waktu untuk memeriksa diri, baiklah kita menjalaninya dengan doa dan memohon pengampunan dosa dari Allah. Hingga pada hari kebangkitan kita turut dimuliakan di dalam Tuhan. Melalui salib, keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita peroleh. Mari kita berdoa. Anugerahkanlah kepada kami roh pembaharu pada masa prapaskah ini, sehingga kami semakin mengerti akan Kristus. Tinggallah Engkau bersama kami, ya Tuhan. Jauhkanlah dari kami tipu daya iblis dan peliharalah kami dalam damai ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian dari buku ND nomor 697 ayat 2.
sejahtera waras bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita pada Prapaskah. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bisa berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di hari Prapaskah, hari ke-11, tertulis dalam Lukas 22 ayat 7, demikian bunyinya. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Demikian bunyinya. Saudara, ketika kita akan merayakan Paskah, mari kita mengingat kembali hari terakhir Tuhan Yesus di dunia ini bersama dengan para murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus merayakan perjamuan makan atau persekutuan itu, tidaklah hanya menikmati makan bersama dengan murid-muridnya, akan tetapi Tuhan Yesus juga sedang merayakan Paskah. Terkadang kita memikirkan bahwa makan pada perjamuan terakhir itu hanyalah makan bersama dengan murid-muridnya, dan sekaligus waktunya Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ia menderita, ditangkap lalu disalibkan. Ternyata bukan hanya sebatas itu, tetapi Tuhan Yesus sedang mengikuti perintah atau pengajaran Allah Bapa yang mengatakan bahwa setiap tahun mereka harus merayakan Paskah. Itu jelas ditetapkan dalam kitab Imamat 23 ayat 1 sampai 2 dan ayat 5 yang mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang ditetapkan dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi orang-orang Yahudi, Paskah bukan pilihan, tetapi suatu keharusan. Mereka harus merayakannya karena hari itu adalah hari yang sangat penting. Mereka harus menyembelih anak domba Paskah untuk mengingat bagaimana mereka dilepaskan Tuhan dari perbudakan Mesir. Darah anak domba yang dibuat di atas pintu setiap orang Israel bertanda ketika roh Tuhan lewat, maka setiap anak sulung mereka dan anak sulung ternak domba mereka akan selamat. Anak domba Paskah Allah akan dikorbankan. Tuhan Yesus, anak domba Paskah, akan dikorbankan. Darahnya tidak lagi hanya menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, tetapi darahnya akan membebaskan semua orang, laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari perbudakan dosa dan dari kematian yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tunduk atas perintah Bapanya untuk melakukan perjamuan Paskah itu, yang walaupun dia sendirilah anak domba Paskah itu, Tuhan Yesus benar-benar menunjukkan kesetiaannya melakukan kehendak Bapanya di dunia ini demi menebus kita umat manusia berdosa ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap setia melakukan ibadah Prapaskah kita setiap tahun untuk mengingat segala kebaikan Allah yang telah diberikan kepada kita? Marilah kita teladani Kristus yang tetap setia dan taat melakukan kehendak Bapanya. Marilah kita taat dan setia melakukan disiplin rohani pada masa-masa Prapaskah ini. Lakukanlah ibadahmu, baik ibadah ritual di gereja, pertanian, ibadah Prapaskah setiap hari di rumahmu, dan terlebih hidupmu sebagai ibadahmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu yang sangat besar. Sekarang kuatkanlah kami untuk tetap taat dan setia melakukan ibadah kami, dan dengan penuh sukacita memberitakan pengorbananmu kepada semua orang. Amin. Kita bernyanyi dari buku WND nomor 449 ayat 1 dan 2 sampai 4.
bersamakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.